menciptakan rasa aman dari tindak kriminal 43,2%, mengatasi premanisme 41,4% hingga mengatasi ketimpangan ekonomi, polusi udara, dan kemacetan masing-masing 33,3, 30,1, dan 27,4%. Survei melalui wawancara tatap muka ini diselenggarakan Litbang Kompas dari tanggal 10 hingga 14 Juni 2025. Sebanyak 400 responden dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di Provinsi Jakarta. Dengan tingkat kepercayaan 95%, margin of error penelitian plus minus 4,9%. Survei dibiayai sepenuhnya oleh Harian Kompas, PT Kompas Media Nusantara. Kita lihat data hasil survei penilaian kepuasan unit kerja Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta, Saudara. Dalam diagram berikut, tampak total kepuasan 71,3%. Responden menyatakan puas dan sangat puas. Sementara 24,2% menyatakan tidak puas. 2% sangat tidak puas dan 2,4% tidak tahu atau tidak menjawab. Survei Litbang Kompas juga merilis penilaian kepuasan kinerja di berbagai bidang untuk kinerja Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta. Sementara di 10 data terbawah yang di-highlight, Litbang Kompas soal tingkat kepuasan responden menyatakan rendahnya kinerja Gubernur dan Wakilnya dalam mengatasi 10 persoalan. Seperti penyediaan tempat parkir 55,3%, menanggulangi banjir 54,7%, menertibkan bangunan liar 49,2%, mengatasi penumpukan sampah dan limbah 48,7%, menciptakan rasa aman dari tindak kriminal 43,2%, mengatasi premanisme 41,4% hingga mengatasi ketimpangan ekonomi, polusi udara, dan kemacetan masing-masing 33,3, 30,1, dan 27,4%. Berikutnya Saudara, ada data hasil survei persoalan yang perlu diselesaikan oleh Pemprov Jakarta. Persoalan yang mendesak diselesaikan menurut responden adalah macet, banjir, lapangan kerja juga pengangguran, polusi, dan masalah sampah. Dan untuk membahas tentang survei kepuasan publik tentang kinerja Pramono Rano, kita sudah bersama dengan peneliti Litbang Kompas, Mas Rangga Eka Sakti, yang sudah bersama kami pagi hari ini di studio Kompas TV. Selamat pagi Mas Rangga. Selamat pagi Mbak. Oke, kita akan bahas beberapa hal tentunya, tapi yang utamanya bisa dijelaskan terlebih dahulu terkait dengan survei ini, metode surveinya seperti apa sampai dengan indikatornya. Oke, jadi kita melakukan survei kemarin tanggal 10 sampai 14 Juni ya. Responnya ada 400, tadi margin error sekitar 4,9%. Kita di sini melihat beberapa indikator ya. Yang pertama adalah kita melihat secara umum masyarakat puas atau tidak dengan, ini kan sekitar 100 hari ya kinerja Pak Pramono dan Rano begitu ya. Dari situ kita breakdown lagi kira-kira per unitnya. Jadi Gubernur dan Wakil Gubernur kita lihat masing-masing kira-kira tingkat kepuasan dan juga citranya seperti apa. Dari situ kita juga mencoba untuk memetakan sejalan juga dengan agenda Jakarta 500 tahun ya. Kira-kira persoalan apa yang masyarakat lihat harus segera diselesaikan. Kemudian tingkat-tingkat kepuasan di beberapa persoalan tadi yang sudah disebutkan ya. Mulai dari macet, banjir, sampai hal-hal lainnya termasuk lingkungan dan lain-lain. Oke. Dan tadi kalau kita lihat juga ada responden yang masih belum bisa menjawab atau tidak menjawab begitu. Kenapa? Apa indikator ataupun penyebab? Ya, jadi memang kita kan juga secara ini kita menanyakan secara bebas ya ke masyarakat kira-kira pendapat mereka seperti apa. Ya memang dalam survei umumnya ada sekian persen dari masyarakat yang mungkin masih perlu pertimbangan atau masih mikir-mikir kira-kira posisinya ada di mana. Tapi dari sini kan sebetulnya kita bisa lihat selama sekitar 3 bulan atau 100 hari berjalan pemerintahan, apresiasi publik terhadap Pak Pramono dan Rano itu relatif sudah cukup baik ya, di atas 70% begitu. Itu kurang lebih yang kesimpulan pertama begitu. Oke, kalau dari data hasil survei ini sebenarnya Mas Rangga, apa persoalan terbesar yang paling disoroti oleh responden untuk bisa harapan ya Pemprov Jakarta bisa sesegera mungkin untuk melakukan penanganan? Ya,
tadi kalau kita lihat ini kan dari dua sisi ya, dari masyarakat pertama kira-kira tingkat kepuasannya seperti apa dalam beberapa indikator dan kira-kira persoalan apa yang paling urgent untuk segera diselesaikan oleh pemerintah provinsi begitu. Dan kurang lebih sih ada beberapa poin yang sama ya, dan kita lihat juga ini adalah persoalan laten yang dihadapi oleh Pemprov DKI baik yang sekarang dan juga yang sebelum-sebelumnya begitu. Termasuk soal macet, banjir gitu, sampah ya, pengelolaan lingkungan, kemudian polusi, dan yang mungkin yang agak sedikit baru ya itu mengatasi premanisme dan soal lapangan pekerjaan, itu mungkin yang agak ini. Tapi secara umum ini persoalan-persoalan laten gitu yang sudah terjadi lebih dari 10-15 tahun gitu di Jakarta. Oke, salah satunya kan yang tertinggi ini adalah di angka macet ya, Betul. Mas Rangga, ada di sekitar 60,3%. Iya. Nah, ini ada harapan mungkin dari responden untuk bisa menyelesaikan terkait dengan masalah macet ini yang sebenarnya menjadi PR setiap pemerintahan yang ada ya, tampaknya untuk di Jakarta. Ya betul, kalau kita lihat kan sebetulnya pemerintahan Pak Pramono Rano itu cukup mendekati persoalan ini ya dari 100 harian kerja, dengan pendekatannya adalah mendorong semakin keterbukaannya akses transportasi umum terutama ke daerah-daerah satelit di Jakarta. Nah mungkin memang perlu waktu yang tidak sebentar ya, harapannya sih mungkin 5 tahun, cuman saya rasa sih mungkin lebih panjang lagi untuk bisa mengurai persoalan kemacetan. Kalau kita lihat secara historis kan pendekatan untuk menyelesaikan persoalan kemacetan ini udah ada banyak ya. Ada yang menggunakan pembatasan volume kendaraan. Kalau dulu ingat ada 3-in-1, kemudian di zaman Pak Anies didekati pakai ganjil genap gitu. Sekarang ditambah lagi dengan memasifkan tadi akses ke transportasi umum ke daerah-daerah satelit. Nah harapannya sih meskipun tadi ya ini persoalan laten, pelan-pelan sih bisa terurai begitu. Nah, kita penasaran juga terkait dengan bagaimana pengumpulan hasil simpel atau survei ini berdasarkan kelas-kelasnya. Oke. Bisa Mas Rangga jabarkan terkait dengan kepuasan dari tingkat kelas sosial di Jakarta? Jadi kita sebenarnya bisa membedah survei ini dalam beberapa kategori demografi begitu ya. Yang pertama dari kelas sosial. Kita menemukan satu fenomena yang cukup menarik ya. Jadi di semua demografi, karena tadi ya hasilnya cukup tinggi ya, kepuasannya 70%. Kalau di breakdown di gubernur dan wakil gubernur itu agak sedikit berbeda ya. Pak Pramono agak lebih tinggi di sekitaran 64%, sedangkan Pak Rano Karno itu di 57,5%. Tapi pada intinya mayoritas kan puas. Sama halnya kalau kita lihat dari segi tadi kelas sosial, bawah, menengah atas. Secara umum memang mayoritas tuh menyatakan kepuasannya begitu. Tapi kita melihat ada tendensi semakin tinggi kelas sosialnya itu semakin dari menengah bawah, atas sampai atas itu dia semakin tinggi tingkat ketidakpuasannya. Nah ini kita bisa melihat ya bahwa mungkin selama 100 hari terakhir itu Pak Pramono Rano itu lebih fokus mendorong kerja-kerja di bidang yang langsung berkaitan dengan masyarakat yang kelas bawah dan menengah bawah gitu misalnya. Sedangkan persoalan-persoalan yang mungkin lebih terkait dengan kelas menengah atas, misalnya tentang kemudahan dalam berusaha, kemudian mengatasi tadi ya premanisme gitu misalnya yang sering bersentuhan begitu kan ya. Dan soal keamanan itu masih perlu untuk terus didorong, gitu. Perlu dirangkul juga nih masyarakat di kelas menengah atas. Itu kalau dari tadi ya kelas sosial. Kelas sosial. Dan kalau untuk usia? Kalau untuk usia ini juga menarik ya. Jadi kalau kita lihat itu dari yang paling muda Gen Z sampai yang generasi baby boomers itu ada sedikit variasi. Tendensinya sama ya, secara umum itu puas, mayoritas di atas 50%. Tapi kalau kita lihat ada perbedaan yang cukup signifikan di kelas milenial. Jadi umur-umur 28 begitu ya sampai 43, 44 tahun gitu mungkin. Nah di situ tingkat ketidakpuasannya itu di atas 30%-an, 33, 34 gitu. Nah di situ kelihatan bahwa persoalan-persoalan yang memang dirasakan oleh orang-orang yang seumuran itu ya, termasuk kemacetan, kan mereka kebanyakan sudah berkarir begitu ya, mereka sudah soal lapangan pekerjaan, soal polusi itu mungkin lebih dirasakan oleh mereka begitu, sehingga tingkat resistensinya relatif lebih tinggi dibandingkan dengan umur yang lain gitu. Oke, dari
Dari hasil-hasil yang tadi Mas Rangga sampaikan begitu ya Mas, bagaimana sih sebenarnya untuk bisa menguji validitas dari hasil survei ini sendiri? Ya, kalau kita sendiri kan pakai metode sistematis bertingkat begitu ya. Kemudian kita juga melakukannya dengan face to face gitu. Dan kita juga punya kontrol data yang relatif baik ya. Jadi semua hasil kita itu terekam begitu. Ini teknisnya begitu ya Mbak. Jadi secara umum sih dari segi sampel juga udah cukup. Insya Allah sih relatif aman sih. Oke. Nah, tadi saya baca juga untuk hasil surveinya mengenai antar kota, Mas Rangga, dari Jakarta Utara, Jakarta Timur, Barat. Ini semua ada, Jakarta Pusat bahkan tertinggi terkait dengan persoalan yang diselesaikan oleh Pemprov Jakarta. Tapi ada satu daerah, ada satu wilayah, Jakarta Selatan. Ini tidak ada, Mas Rangga. Kenapa? Sebenarnya gini sih, kalau misalnya kita coba cek ya, kalau kita olah lagi, secara umum sebetulnya Jakarta Selatan, Barat, Utara, Timur itu relatif sama Mbak. Tingkat kepuasan relatif sama sebetulnya. Tapi yang cukup signifikan berbeda itu adalah Kepulauan Seribu begitu. Di situ tingkat ketidakpuasannya relatif lebih tinggi begitu ya, karena ada beberapa persoalan yang tidak dirasakan oleh masyarakat lain gitu, yang di mainland Jakarta begitu ya. Dan ini saya rasa juga persoalan yang sudah berlangsung semenjak mungkin beberapa periode sebelumnya juga begitu ya. Termasuk soal akses, kemudian air dan lain-lain. Berarti apa yang menjadi fokus sebenarnya oleh warga di Kepulauan Seribu? Kalau dari pemahaman kita begitu ya, mungkin memang persoalan-persoalan mendasar ya, termasuk soal infrastruktur dan juga akses. Itu sih yang mungkin paling membedakan ya. Kalau di Jakarta mainland yang nempel sama Jawa begitu, itu kan soal-soal mendasar ya, termasuk akses, infrastruktur, pendidikan, akses kesehatan begitu misalnya. Itu bukan jadi persoalan yang bukan lagi di soal ketersediaannya begitu ya. Kan udah banyak pilihannya, udah soal kualitas begitu. Kalau di Kepulauan Seribu mungkin karena secara geografis dia tersebar begitu kan. Itu jadi suatu tantangan yang berbeda begitu Mbak dibandingkan dengan mainland Jakarta. Berarti ini soal infrastruktur yang masih belum merata begitu kalau salah satu yang dirasakan oleh warga di Kepulauan Seribu begitu ya Mas. Kalau untuk permasalahan lain yang menjadi fokus di wilayah-wilayah di Jakarta sejauh ini, apalagi sih yang menjadi harapan terbesar selain tadi ada macet? Tentunya kalau kita lihat akhir-akhir ini banjir juga masih menghantui Jakarta, apalagi Mas Rangga? Kalau tadi ya secara umum, apalagi misalnya kita melihat secara longitudinal, artinya kita membandingkan dengan persoalan-persoalan Jakarta selama beberapa tahun ke belakang, yang betul-betul laten, artinya dia selalu muncul ya dalam setiap pengukuran, sudah pasti banjir, macet. Itu udah jadi persoalan yang puluhan tahun begitu ada di Jakarta. Cuman dalam konteks saat ini ya, dengan situasi perekonomian yang mungkin sedikit tertekan begitu. Jadi persoalan soal pengangguran, mengatasi ketimpangan ekonomi, gitu, kemiskinan itu mulai muncul juga begitu. Jadi persoalan yang dirasakan oleh masyarakat. Dan terkait dengan kemacetan juga, itu masyarakat juga melihat soal polusi udara gitu. Jadi kualitas udara yang kotor karena tadi ya macet segala macam itu juga jadi perhatian, dan juga soal sampah. Ini juga terkait dengan banjir kan. Gitu. Jadi kalau misalnya dirangkum sebetulnya persoalan laten Jakarta itu tidak jauh-jauh dari beberapa indikator itu gitu Mbak. Nah ini kan juga jadi penting karena salah satu tujuan atau goal yang ingin dicapai oleh Pak Pramono Rano itu kan menjadikan Jakarta sebagai kota global begitu. Nah ini sesuatu yang agak sulit untuk dicapai apabila persoalan-persoalan mendasar seperti tadi ya, banjir, macet, kualitas udara begitu. Itu kan jadi indikator yang diperhatikan oleh lembaga-lembaga yang tadi punya legitimasi untuk mengatakan bahwa Jakarta tuh sudah sampai kota global nomor sekian. Ini jadi PR sebenarnya ya untuk mewujudkan Jakarta menjadi kota global. Nah kalau untuk survei ini sebenarnya Mas Rangga ada komparasi juga nggak dengan pemerintahan Jakarta sebelumnya atau seperti apa? Kita ada beberapa kali ya, cuman jujur saya juga harus buka-buka lagi ya. Cuman pada intinya suatu yang tadi saya sudah ceritakan ya, yang
laten, artinya saya masih ingat benar-benar begitu ya, beberapa persoalan-persoalan yang secara umum muncul itu adalah terkait dengan tadi banjir dan kemacetan. Itu yang terutama dua hal itu ya yang masih terus membayangi atau meresahkan masyarakat di DKI Jakarta. Dan itu juga mungkin sampai sekarang masih jadi persoalan yang belum ketemu nih rumusan idealnya seperti apa begitu.